Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita akan kembali mereview satu unit C70. Jadi di depan gua udah ada C70 yang udah dimodif dengan konsep racing. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, jadi sekian lama kita udah nggak mereview C70. Sekarang kita kembali mereview C70. Jadi di depan gua ini udah dimodif lumayan head-on ya, dan alat-alatnya lumayan branded semua. Tapi ini masuk kategori medium budget. Kita bakal ulas langsung part apa aja yang melekat di motor ini dan berapa biaya per part dan berapa penghabisan total untuk memodifikasi C70 hingga akhirnya menjadi seperti ini. Oke, jadi kita bakal bincang-bincang bareng ownernya langsung. Kita panggil ownernya. Ini dia. Waduh, jatuh dari langit. Ya. Oke, bisa diperkenalkan namanya siapa nih? Namanya Dewa Kupit. Dewa Kupit. Dewa Kupit dan motornya ini gabung di klub mana? Gabung di klub Honda C70 Bali. C70 Bali. Apakah bersedia untuk diulas secara detail dan terperinci kali ini motornya? Siap deh. Tos dulu. Oke, kita awali. Ini basicnya menggunakan apa nih, Do? Ini saya basic menggunakan Honda Prima tahun 89. Honda Prima tahun 89. Ya. Jadi udah dimodif menjadi C70. Ya. Oke. Jadi motornya Dewa ini mengusung konsep apa nih? Saya mengonsep Honda C70 Racing. Racing. Ya. Jadi ini konsepnya C70 Racing ya. Jadi kita bakal bahas per part dari bagian atas dulu nih. Untuk hand grip menggunakan apa nih, Do? Hand grip saya menggunakan Domino. Domino. Ini untuk harganya? Harganya 65.000. 65.000. Jadi ini nyaman ya dibawa jarak jauh ya? Nyaman deh. Empuk gitu ya? Ya empuk. Asik. Oke, kemudian kita lanjut untuk jalur stangnya ini udah include sama hand gripnya? Ya, boleh. Oke. Kemudian untuk master rem? Master rem saya menggunakan RCB kanan kiri. RCB kanan kiri. Ini untuk harganya? Harganya 700.000. 700.000. Jadi kanan kiri ini udah menggunakan RCB, ini kanannya menggunakan master untuk cakram, kemudian kirinya masih menggunakan yang untuk kopling ya, Beli ya? Ya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut untuk holder kiri atau saklar yang ada di kiri nih. Itu saya menggunakan merek Venom. Venom. Ya. Harganya? Harganya 65.000. 65.000. Jadi ini emang natap ke atas gitu, Beli? Ya, Beli. Ini kalau misalnya kena air nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nggak kesetrum gitu? Nggak. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ngomong-ngomong fungsinya untuk apa nih saklar 2 ini? Oh, saklarnya itu untuk bel 1, untuk lampu 1. Oh, jadi ada 3 ya? Ya. Untuk rating juga, untuk sen? Oh, untuk settingnya itu nggak berfungsi. Nggak fungsi? Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kita beralih ke body dulu nih. Untuk body, ini di repaint warna apa nih namanya? Warnanya saya mengonsep Blue Candy. Blue Candy. Jadi ini warna biru candy ya. Ini untuk biaya repaintnya berapa nih? Itu repaintnya sekitar 1.800.000. 1.800.000. Iya. Udah include semuanya? Ya. Oke. Jadi untuk repaint biaya body, velg dan lain-lain, bagian kaki-kaki juga ya? Ya. Itu harganya sekitar 1.800.000 boy. Oke, kemudian kita lanjut ke kaki-kaki yang ada di depan dulu nih. Untuk velg menggunakan? Velg saya menggunakan velg Daytona yang GP wheel. Daytona yang GP wheel. Ini emang untuk Honda atau merek yang lain? Ini untuk Yamaha aslinya. Yamaha? Ya. Ini di custom biar bisa PNP di Honda ya, biar. Ya. Untuk harga velgnya? Velgnya sekitar 3 juta kurang lebih. 3 jutaan ya? Ya. Jadi harga tiap daerah pasti beda-beda. Tiap toko pun juga beda-beda harga ya? Ya. Oke. Jadi untuk velg ini depan belakang harganya sekitar 3 jutaan. Oke, kemudian kita lanjut untuk disc brake-nya. Disc brake saya menggunakan KTC yang 260.
KTC yang ukuran 260. Ya. Ini untuk harganya? Harganya 800.000. 800 ribuan. Kemudian untuk ban menggunakan apa beli? Ban saya menggunakan FDR Sport MP yang 27. Sport MP 27. Ya. Untuk harganya? Harganya kalau duanya 800.000. 800 ribu. Jadi ini misalnya kalau basah ngerem mendadak tuh aman nggak? Aman, Ji. Nggak slip ya? Enggak. Oke, jadi ini cocok banget buat kalian yang suka tikung menikung setajam silet gitu ya. Setajam silet. Jadi harganya 800 ribu depan belakang. Ya. Oke. Ini dengan ukuran ban sedemikian rupa nih, apakah nggak natap atau mentok nih pada bagian spakbor depan? Enggak, salahnya spakbor depannya udah yang dicopot, yang di bawahnya, Ji. Bagian bawahnya udah dicopot. Ya. Tapi kalau masih melekat pada bagian bawah yang nempel di T ya? Ya, yang di T itu pasti Natap. natap. Oke. Jadi untuk spakbor depannya menggunakan punya Grand. Ya, great. Oke. Untuk shock depan ini menggunakan apa nih, Bli? Sok depan saya menggunakan Scoopy. Scoopy. Jadinya cakramnya itu ada di kiri ya? Ya. Oke. Ini untuk harga shock depannya berapa nih? Saya beli include sama yang apa namanya? Artinya? Kalipernya. Kalipernya itu kurang lebih 800.000, Ji. 800 ribu. Jadi untuk shock depan ini diganti full semua. Itu menggunakan set punyanya Scoopy. Itu harganya sekitar 800 ribuan. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian tengah untuk stabilizer. Stabilizer saya menggunakan KTC. KTC. Untuk harganya? Harganya 1.700.000. 1.700.000. Jadi ini dapat di setel ulang ya, Bli? Ya bisa, ini setelnya 11 klik. 11 klik. Ya. Oke. Jadi buat kalian yang suka ngebut, mungkin ini biar motornya lebih stabil, kalian bisa menggunakan stabilizer punya KTC ya? Ya, KTC. Oke, jadi harganya 1.700.000. Kemudian kita beralih untuk sistem pendinginan atau oil cooler. Ini menggunakan apa nih? Wheel cooler saya menggunakan FU. Suzuki Satria FU. Ya. Ini untuk harganya nih? Harganya 250. 250. Kemudian untuk pemegangannya atau bracketnya? Untuk bracketnya 300.000 saya bikin dulu. 300.000 ya? Ya. Jadi ini menggunakan bahan yang CNC. Ya, CNC. Aluminium yang dibentuk, jadinya terlihat makin kece dan keren nih kelihatan. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian bawah. Ini untuk karbu menggunakan karbu apa nih, Bli? Karbu saya menggunakan karbu MX. MX. Ya. Jadi ini orinya dari Jupiter MX. Ya. Ini untuk harganya nih? Harganya kurang lebih 500.000 saya beli dulu, Ji. 500.000 ya? Pas masih baru-barunya MX ya? Jadi ini modifnya udah konsep lama, tapi masih energik sampai sekarang, boy. Mungkin kalian sering lihat C70 yang dimodif racing, semuanya hampir menyerupai seperti ini konsepnya. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian mesin atau dapur pacu. Apakah udah ada perubahan nih, Bli? Untuk mesin udah ada perubahan, cuma ganti sehar sama blok aja, Ji. Sehar sama blok. Untuk sehar menggunakan apa nih? Sehar saya menggunakan sehar KC yang standar. Pasti standar. Kemudian Untuk boringnya saya menggunakan boring Suprafit. boring Suprafit. Jadi bahan boringnya itu udah menggunakan bahan aluminium ya. Ya. Jadi lebih mudah untuk dibersihkan biasanya dan lebih cepat dingin. Tapi kalau misalnya kalian pengguna mesin C series yang bloknya masih menggunakan bahan besi atau sejenis blok Supra, Grand dan lain-lain, kalau kalian ingin mengganti dengan blok Suprafit itu lumayan banyak juga remetannya, Bli ya. Ya. Karena panjang stang seher dari Suprafit itu beda dengan Supra biasa, boy. Dan panjang rantai keteng juga beda pastinya. Tapi untuk struknya masih sama, boy. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk blok mesin nih di Ripan warna apa nih, Bli? Warnanya abu. Abu ya? Ya, abu. Oke, jadi untuk mesinnya ini menggunakan abu tua atau orang-orang sering bilang silver gunmetal. Jadi warnanya tuh abu tua atau abu gelap ya. Tadi udah include sama repaint bodinya, Bli ya? Iya. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk knalpot menggunakan knalpot apa nih, Bli? Ini saya masih menggunakan knalpot orinya C70 tapi merek NTD, Ji. Merek NTD. Ini untuk harganya? Harganya ini sama ganti leher 700.000, Ji. 700 ribuan. Ini untuk suaranya gimana, Bli? Mantap, Ji. Mantap ya? Iya. Asik. Oke, jadi ini dia suara knalpotnya. Damn. Oke, jadi itu tadi suara knalpotnya. Kemudian kita beralih ke suspensi yang ada di belakang. Untuk shock breaker belakang menggunakan apa nih, Bli? Shock breaker belakang saya menggunakan merek Daytona. Daytona. Ini untuk harganya? Harganya 3 juta. 3 juta? Ya. Jadi
harganya sekitar 3 jutaan. Tapi untuk barunya masih keluar nggak kira-kira? Oh, untuk barunya masih Ji, tapi harganya Selangit ya? Ya, Oke. selangit. Inilah barang-barang bisa dibilang barang-barang branded lawas ya beli ya. Ya. Harganya kian meningkat karena banyak kolektor-kolektor yang mengincar barang-barang ini seperti velg, shockbreaker yang merek Daytona itu di pasaran masih melambung tinggi harganya. Oke. Lumayan harganya. Lumayan harganya karena buat menguras kantong. itulah pasang surut hobi modifikasi pasti ada naik turunnya harga part-part itu udah biasa lah ya. Iya. Untuk ban sama menggunakan FDR yang Sport MP 27 ya. Iya, Ji. Oke, kemudian kita beralih untuk arm belakang nih menggunakan arm apa nih doh? Kotak soalnya. Ini saya menggunakan arm Shogun, Ji. Arm Shogun yang orinya. Ya, orinya. Oke, jadi ini menggunakan arm Shogun. Jadi terlihat makin nyambung dengan konsep racingnya ya. Karena kalau pakai arm asli Prima ya, karena ini basicnya Prima itu agak sedikit kurangnya kelihatannya. Ya. Ini ngomong-ngomong motor nih surat-suratnya lengkap nggak doh? Wih, lengkap, Ji. Hidup nggak? Hidup. Wede, itu Wajib yang pajak, Ji. asik. Jadi ini taat pajak motornya ya. Itu yang mungkin bisa dibilang nilai plusnya dari motor tuanya di Dewo nih, karena jarang banget motor-motor seumuran ini yang tahun 89 ya. Ya. Yang notabene surat-suratnya udah pada hilang semua, kemakan rayap. Tapi ini masih lengkap dan on pastinya boy. Oke, jadi kita udah bahas part-part yang melekat di motor ini. Sekarang kita bahas sejarah dari motor ini. Ini kenapa bisa memilih konsep racing pada C70 ini, Bli? Kenapa nggak klasik atau retro atau apalah? Saya mengikuti zaman, Ji. Zaman. Ya, mengikuti Oke. zaman. Jadi Dewonya mengikuti zaman yang ada karena di Bali lagi kebut-kebutnya C70 ya. Ya. Bisa dibilang dari dulu ya. Ya, dari dulu C70-nya ya naik daun lah. Naik daun sederhana tapi pasti. Asik, sederhana namun bermakna kan. Ya. Oke, jadi ini motornya ini dimodif dari tahun berapa nih, Bli? Oh, ini tahun 2006-an ya. 2006. Iya. Wah gila. Jadi ini udah dimodif dari tahun 2006. Ini sempat berapa kali rubah konsep nih? Oh, rubah konsep cuma sekali, Ji. Sekali. 2 kali, Ji. 2 kali. Ya. Itu konsepnya itu sama racing semua nggak? Iya, sama racing. Dulu merah. Gininya warnanya merah. Terus yang kedua biru, tapi biru dop, Ji. Biru dop. Sekarang ke biru candy. Biru candy. Karena lagi trennya warna motor yang ngejreng ya. Iya, ngejreng. Oke, jadi itu sejarah tentang motor ini. Ini kita udah bahas mulai dari bodi dan dapur pacu. Tapi kita tadi lupa bahas tentang pengapian ya. Iya. Biasanya motor-motor mesin series C ini pengapiannya udah pada diganti nih. Ini udah diganti nggak, Doh? Udah diganti, Ji. Menggunakan? Pakai CDI Shogun, Ji. CDI Shogun. Jadi sistem pengapian di motor ini aslinya itu menggunakan sistem CDI, bukan sistem pengapian AC atau searah ya. Jadi sekarang udah dirubah menggunakan sistem pengapian DC, itu menggunakan CDI Shogun boy. Jadi lebih gimana nih tarikannya nih? Lebih enteng lah, Ji. Lebih Sedikit, gahar ya? Lebih gahar. Apalagi kalau misalnya dipasangin knalpot racing atau knalpot brong itu pasti lebih gahar abis suaranya boy. Oke, jadi untuk upgrade pengapian menggunakan CDI Shogun pada C-Series nih habis berapaan loh? Untuk dayanya kurang lebih 500.000, Ji. 500.000 karena yang ori lumayan Iya. mahal ya. Oke sobat, jadi kita udah bahas luar dalamnya motor ini. Jadi untuk biaya total modif hingga seperti ini berapaan loh? 14 juta lebih lah, Ji. Sekitar 14 jutaan? Iya. Oke, jadi sekitar 14 jutaan. Jadi semoga video ini bisa menjadi referensi atau inspirasi buat kalian, khususnya bagi para pengguna Honda C70 yang ingin memodif motornya seperti yang kalian inginkan lah pokoknya. Oke, jadi buat kalian yang ingin bertanya tentang motor ini atau komentar atau memberi saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like. Oke, jadi sekian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Saya Dewa Kupit. pamit undur diri. See you next video.